Baik, Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang kedua dalam rangka pelatihan akun belajar.id dan Google Workspace for Education untuk batch yang kedua. Perkenalkan, saya Pak Edi yang akan menjadi moderator pada pelatihan yang kedua hari ini. Dan Bapak Ibu tentunya hari ini kita memiliki atau kita akan belajar bersama-sama suatu fitur yang baru dari Google Workspace for Education. Nah, sebelum kita lanjut pada kegiatan inti kita, mari kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan kita hari ini. Untuk itu saya mohon kesediaan dari tadi siapa ya? Ibu Fransina Benu. Ada Ibu Fransina Benu, mohon kesediaannya untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah, sebelum kita memulai acara kegiatan kita pada sore hari ini, saya pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Kami menyatakan ungkapan syukur kami kehadapan Bapa untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami boleh menikmati anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Bapa, kami akan memulai kegiatan kami. Mari Engkau memberkati sarana dan prasarana yang kami gunakan, jaringan yang kami gunakan, bahkan segala sesuatu yang kami akan lakukan dalam kegiatan kami sore hari ini. Dan Engkau memberkati, Engkau yang mendahului semuanya Bapa, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Hamba-Hamba yang akan menjadi saluran berkat bagi kami dalam menyampaikan materi. Mari Engkau memberkati mereka semua Bapa, menyertai dan melindungi mereka selalu, sehingga segala sesuatu yang mereka boleh bagikan kepada kami semua yang mengikuti kegiatan ini, biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh kami aplikasikan dalam kegiatan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, ini doa kami, harapan kami, ungkapan syukur kami, yang pertaruhkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Fransina Benu sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, pertemuan sebelumnya bersama dengan Pak Beni, kita sudah belajar bersama bagaimana memahami perbedaan akun Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang baru seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, topik kita hari ini yaitu menyimpan, kemudian bagaimana menyimpan, membagikan, kemudian mendownload, mengupload, serta mengelola data di Google Drive. Nah, Google Drive ini apa? Nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita. Pemateri kita sore hari ini ada Ibu Mercy David. Bu Mercy David adalah seorang pendidik yang sudah bersertifikat Google untuk level 2 atau sering dikenal dengan Google Certified Educator level 2. Kemudian beliau juga sudah mendapatkan TSA atau Trainer Skill Assessment. Nah, hari ini untuk kelancaran kegiatan kita dimohon kepada kita semua supaya bisa langsung berlatih menggunakan fitur-fitur yang akan dijelaskan, maka akan lebih lancar jika menggunakan laptop atau PC. Kemudian pada saat pemateri menjelaskan materi, mohon kerjasamanya untuk tetap menonaktifkan mikrofon. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Dan jika ingin berbicara secara langsung, bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Dan jika nantinya pemateri meminta konfirmasi apakah sudah selesai melakukan kegiatan, mohon dengan aktif memberikan konfirmasi di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, itu yang perlu kita perhatikan supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk memanfaatkan waktu, kita akan langsung mendengarkan, kita akan langsung belajar bersama-sama dengan Ibu Mercy David. Kepada Ibu Mercy, disilakan. Baik, terima kasih Pak Edi sudah memulaikan acara kita hari ini. Selamat sore
Bapak Ibu, Shalom. Selamat berjumpa di hari kedua dalam pelatihan kita bersama akun Belajar ID ya pada saat hari ini. Semoga kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang ke depan, hari-hari ke depan ya. Semakin penasaran juga dengan apa saja yang akan kita pelajari bersama. Baik, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Karena saya ingin disayang, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mercy David. Saya saat ini mengajar di SD PS Lawewu, mengajar kelas 1 SD. Ya, mungkin itu saja perkenalan nama dan saya mengajar. Kita langsung saja ya, mungkin sebaiknya tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja bersama-sama belajar tentang Google Drive. Apa itu Google Drive? Kita akan lihat. Saya izin untuk membagikan layar. Oke, ya memasuki era digital, mau tidak mau kita sebagai guru itu harus juga belajar ya, banyak belajar bagaimana kita bisa menguasai teknologi yang saat ini memang sangat berkembang pesat ya Bapak Ibu. Sebab anak-anak kita itu yang kita ajarkan itu adalah anak-anak digital, adalah generasi milenial, jadi gurunya itu juga tidak boleh tertinggal, malah kita harus apa yang kita harus ajarkan. Kalau misalnya kita sendiri bermalas-malasan atau tidak mau mencoba untuk mengenal dan menguasai teknologi. Oleh karena itu saat ini saya sangat senang Bapak Ibu mau mengikuti pelatihan yang diadakan sore hari ini ya. Nah, dari resume yang Bapak Ibu isi dalam form pendaftaran, saya dapat melihat bahwa ada sekitar 12 orang yang sudah menggunakan Google Drive dari 32 peserta yang mendaftar ya. Ada sekitar 12 orang yang sudah menggunakan Google Drive. Jadi belum sebagian. Oleh karena itu, mari kita lihat lebih jauh apa sih Google Drive itu. Google Drive itu adalah aplikasi penyimpanan file berbasis cloud yang diberikan oleh Google. Jadi kemarin mungkin Pak Beni sempat singgung mengenai cloud ini. Jadi file itu disimpan di awan-awan, cloud ini awan-awan ya, disimpan. Jadi mengapa Google Drive ini aman ya? Penggunaan Google Drive ini sangat aman Bapak Ibu. Nah, jadi dalam Drive itu memungkinkan kita untuk menyimpan semua pekerjaan kita di dalam satu tempat. Bisa melihat format file yang berbeda tanpa membeli software tambahan dan mengakses file dari perangkat apapun, dimanapun kita, selama masih ada jaringan ya. Jadi Google Drive itu bisa disebut inti dari intinya Google. Atau meminjam lagi dari Pak Beni, katakan Google Drive itu bagaikan lemari, tempat menyimpan barang-barang dengan teratur. Misalnya pakaian kita susun dengan teratur, dipisah-pisahkan mana baju, mana celana. Nah, Google Drive itu seperti ini, Bapak Ibu. Kita bisa atur sedemikian rupa, diatur file-file kita yang ada di dalam, simpan dengan rapi, sehingga saat kita membutuhkan kita tidak kesulitan untuk mencari. Begitu juga kita menggunakan perangkat yang berbeda, misalnya kita pakai laptop sekolah atau laptop di rumah, ataupun kita pakai perangkat yang lain, kita masih bisa mencari file kita, ya. Tuh. Kemudian, nah inilah manfaat
Google Drive. Google Drive itu, di dalam Google Drive kita dapat mengirim dan menyimpan file dengan ukuran yang besar. Ya, Google Drive kita bisa simpan, ukurannya itu tidak terbatas Bapak Ibu. Kemarin sudah mungkin disebutkan ya, di dalam Google yang disiapkan oleh Google Workspace Education, termasuk Google akun belajar ID ini, file yang kita masukkan itu tidak terbatas ukurannya, seperti itu. Kecuali Bapak Ibu menggunakan Google Gmail pribadi, ya. Nah, kalau menggunakan akun belajar ID sama dengan Google Workspace for Education itu ukurannya unlimited, tidak terbatas, seperti itu. Nah, kemudian di Google Drive ini kita dapat menyimpan berbagai jenis file, baik itu Word, baik itu slide atau PowerPoint atau PDF juga, seperti itu, foto-foto, dokumen-dokumen bisa disimpan di dalam Google Drive, ya. Kemudian apalagi kita dapat mengedit file. Nah, kita dapat mengedit file, kemudian membackup file dalam jumlah besar. Jika kita biasanya menyimpan file kita di dalam komputer, atau biasanya kita menyimpan foto di HP, pasti HP kita itu kadang lalot, ya. Nah, itu. Jadi dengan menyimpan di drive, dengan membackup file-file kita di drive, maka akan mengurangi beban HP kita. Kapan saja kita akan mencari, kita buka di drive, kita cari di drive. Seperti itu. Jadi tidak hilang, aman. Dan juga no virus, tidak ada virus, ya. Oke. Lalu Google Drive itu juga menyimpan link. Jadi kita bisa tinggal membagikan link di mana file yang kita simpan di dalam drive itu, lalu kita bagi. Lalu berbagi file, jadi kita bisa berbagi file yang kita miliki kepada rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia yang punya akun belajar ID, lebih-lebih itu kita bisa berbagi. Jadi tidak perlu lagi tukar-tukar flash disk, bawa flash disknya, minta filenya, seperti itu. Tapi tinggal kita bilang saja, ini ada linknya di drive, tinggal silakan diambil atau di copy, seperti itu. Inilah beberapa manfaat dari Google Drive. Baik, kalau begitu, nah, apakah yang akan kita pelajari? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Pertama, kita akan belajar menyimpan atau membuat folder file, kemudian membagikan file, lalu mengupload file, mendownload file, mengelola file, semuanya di Google Drive. Ya, kita akan belajar sama-sama ini. Oleh karena itu, silakan menyiapkan laptop kita, perangkat kita, boleh menggunakan dua perangkat, satu untuk mendengar, mungkin pakai HP, satunya untuk kita praktekkan di laptop masing-masing, supaya langsung cepat ditangkap, ya, caranya langsung dicoba bersama-sama. Baik, kita lihat, kita coba bersama Bapak Ibu. Yang pertama adalah menyimpan atau membuat folder file. Nah, langkah-langkahnya saya sudah tuliskan di sini. Nah, sekarang kita akan coba langsung saja, ya. Baik, yang pertama akan kita lakukan yaitu kita masuk ke Drive. Kalau semua kita sudah memiliki akun Google kan, ya? Oke, yang punya akun belajar ID langsung dipraktek di akunnya, silakan dibuka akun belajar ID-nya. Yang belum punya silakan pakai
Gmail pribadi boleh. Google pribadi boleh ya. Nah, ini saya Nah, untuk memulai silahkan mengklik tanda tambah atau tab baru yang ada di bagian atas layar Bapak Ibu di laptopnya, sehingga muncul seperti ini. Nah, lalu saya akan masuk dulu. Oke Bapak Ibu, ini adalah akun workspace saya. Oleh karena itu saya akan mengganti akun dulu. Pada gambar ini saya akan klik, ya. Kemudian saya akan memilih akun Belajar ID. Kalau Bapak Ibu yang belum masukkan, ini ada tambahkan akun yang lain, silakan diklik ini. Lalu masuklah ke akun Belajar Bapak Ibu, atau yang belum punya silakan tetap saja di akunnya. Sekarang saya akan masuk ke akun Belajar ID saya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah berubah ya foto profil saya. Nah, seperti ini. Nah, lalu dari sini saya akan membuka, Bapak Ibu silakan juga mencoba mengklik titik 9 yang ada di sebelah kanan atas. Titik 9, klik. Nah, seperti ini. Lalu pilih yang bentuknya segitiga, warna hijau, kuning, biru ini, bertuliskan Drive. Silakan diklik kiri. Nah, kalau di saya tampilannya seperti ini ya, tidak sama dengan Bapak Ibu, karena Drive saya, akun Belajar ID ini saya sudah terisi. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin masih kosong ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya saya. Apakah Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke drive-nya masing-masing? Bisa dikonfirmasi supaya kita bisa bersama-sama. Sudah. Oke. Nah, dalam akun Belajar ID, di sini ada beberapa fasilitasnya yang mungkin berbeda dengan akun belajar biasa, akun pribadi ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini, di bawah gambar drive ini ada tanda tambah baru, prioritas drive saya, drive bersama, ya. Jadi drive saya itu berisi file-file yang kita miliki dan tidak bisa dilihat orang lain, ya. Kemudian drive bersama itu drive tempat folder-folder atau file yang bisa kita bersama-sama di dalamnya. Ada file bersama di dalamnya. Kemudian dibagikan kepada saya ini ada file berisi file yang dibagikan kepada kita, berkumpul di sini ya. Ini drive bersama. Kalau di saya ini drive bersama isinya sudah ada 2. Kemudian dibagikan ke saya ini. Kemudian yang terbaru adalah file-file, semua file-file yang terbaru dalam awal hari ini atau minggu ini. Yang ini yang terbaru. Kemudian yang berbintang ini adalah file-file, misalnya ada file yang kita bintangi bahwa supaya lebih mudah kita temukan, ya. Kemudian yang sampah ini tempat file yang sudah kita buang. Oke. Baik, jadi di sini di bagian bawah penyimpanan ini adalah tertulis penyimpanan yang sudah saya pakai, sekitar ada 5,4 MB yang terpakai. Tapi tidak ada batasnya, ya. Itulah keuntungannya Belajar ID.
akun belajar ID. Kalau menggunakan akun pribadi, maka di sini akan tertulis 15 GB. Jadi misalnya terpakai 5,4 MB terpakai dari 15 GB. Jadi ada batasnya, ya. Nah, jika kita menggunakan akun belajar ID, tidak ada batasnya, Bapak Ibu, unlimited, ya. Ya itulah keuntungannya. Oleh karena itu, ayo dipakai akun belajar ID-nya. Karena batasnya hanya sampai 30 Juni kalau tidak salah, ya. Diberikan oleh pemerintah, kalau tidak dipakai dihapus, ya. Sayang sekali, padahal banyak sekali keuntungan menggunakan akun belajar ID ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pertama adalah saya lihat dulu, membuat folder atau menyimpan dan membuat folder. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu dalam ini sudah tampilan drive kita, ya. Saya buka di drive saya. Saya mau buat folder di drive saya. Saya akan tindih atau tekan ini tanda tambah sebelah atas, tanda tambah baru. Nah, di sini ada pilihan mau buat folder, mau upload file, upload folder, mau buka Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide, Google Formulir dan lainnya. Nah, kita akan membuat folder. Paling atas kita pilih. Lalu ketikkan nama folder yang akan kita buat. Silakan diketikkan mau buat folder apa. Hanya guru pendidikan agama Kristen belajar. Batch 2 karena sudah ada folder saya, ya, yang namanya sama, jadi saya buat yang lain. Nah, oke, langsung muncul, ya, Bapak Ibu, ini folder kita yang sudah kita buat. Ada yang sudah bisa? Nah, di dalamnya masih kosong. Mudah, ya, Bapak Ibu membuat folder. Jadi di dalamnya ini tinggal kita mau masukkan file apa. Nah, selanjutnya setelah kita buat folder, kita akan kita akan membagikan file dulu. Membagikan folder ini. Jadi nanti di dalam folder yang sudah kita buat, rekan-rekan kita yang lain bisa sama-sama mengisi ke dalam, ya, berkolaborasi. Boleh. Jadi nanti misalnya ada guru-guru agama Kristen dari daerah lain, kita mau berbagi misalnya RPP dan sebagainya. Nah, kita bisa bagikan ini. Bagaimana caranya? Kita klik tadi guru Pak Belajar, folder yang sudah kita buat. Diklik jadi berwarna biru, ya. Berarti itu sudah aktif. Lalu kita klik kanan. Oke, jadi klik kanan pada mouse, lalu lihat ada gambar orang dengan tanda plus, itu bagikan, pilih bagikan. Nah, silakan memasukkan alamat email rekan kita yang akan kita mau ajak nanti mengisi folder yang sudah kita buat. Saya berbagi file itu. Misalnya di sini saya mau ambil namanya Pak Beni, ya. Misalnya ini menggunakan belajar ID. Beni Musuh. Beni Musuh. Ketikkan, Bapak Ibu silakan. Saya ulangi.
Ada di kolom chat Bu Mercy. Ya, sudah apa ini? Oke, langsung muncul ya. Jadi kita dapat mengundang lebih dari satu rekan atau orang lain yang dapat kita bagikan, kita berikan. Bisa lebih dari satu ya, tinggal ditambahkan saja di sini, diketikkan saja di sampingnya dan seterusnya. Lalu, oke, saya mau, Bapak Ibu boleh mencoba. Di sini ada alamatnya Pak Beni dan Pak Edi, boleh dicoba. Saya akan masukkan 2. Saya akan bagikan kepada Pak Beni dan Pak Edi ya. Oke, kemudian kita pilih aksesnya. Apakah yang kita akan bagikan ini kita mau jadikan pengakses dia lihat-lihat saja, melihat isi folder saja, atau nantinya akan bisa memberi komentar. Kita tinggal pilih, atau editor. Jadi editor itu nanti akan bisa mengedit, bisa mengelola, bisa menambahkan isi folder kita, ya, atau file yang kita bagikan. Oke, saya akan pilih sebagai editor, lalu tekan warna biru, kirim. Nah, maka pesan ini akan sampai ke email Bapak Beni dan Pak Edi. Seperti itu, jadi nanti akan bisa dilihat oleh Pak Beni dan Pak Edi di drive-nya masing-masing ya. Nanti akan bisa lihat di email atau bisa buka dibagikan kepada saya. Jadi Pak Beni dan Pak Edi akan bisa lihat dibagikan ke saya di situ. Oke, kita lanjut sampai ini bisa, Bapak Ibu. Itu cara membagikan, ya. Selanjutnya, nah, mengupload file di Google Drive. Kita akan masukkan file yang kita miliki dari, misalnya dari komputer kita, ya. Kita akan masukkan, kita akan atur ke dalam folder yang tadi sudah kita buat, ya. Oke, Bapak ini sebelum memasukkan, lihat di gambar folder yang ada di layar, yang bagian atas ini. Bu Mercy, boleh tampilan diperbesar? Oke. Oke, cukup sepertinya. Ya. Oke, boleh dilihat foldernya, mapnya yang di bawah ini ada bergambar orang ya, ada gambar orang. Ini artinya folder ini sudah saya bagikan. Jadi folder ini bisa diakses oleh sudah diakses oleh lebih dari satu orang atau saya, bukan saya sendiri. Berbeda dengan yang di atas. Ini karena saya tidak bagikan, tidak ada gambar orangnya, ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengupload file. Kita buka dulu, klik 2 kali, klik kiri 2 kali di folder yang akan kita masukkan atau kita upload file itu. Lalu, sudah ya, terlihat ini drive saya di folder Guru Pak Belajar Batch 2. Tekan lagi tanda tambah. Ya, jadi ini tanda tambah ini untuk menambahkan, selalu menambahkan sesuatu ya. Tambah, pilih upload file. Nah, setelah kita tekan upload file, kita akan terarahkan ke komputer kita. Folder di komputer kita. Oke, nah ini yang akan kita upload bisa berupa gambar, bisa berupa dokumen, ya. Oke, bisa juga berupa PowerPoint. Saya coba ini, dan kita bisa mengupload lebih dari satu kali, nggak usah satu-satu, bisa langsung
beberapa file kita akan masukkan. Misalnya saya mau pilih, kita bisa tekan klik kiri, geser ke bawah. Seperti itu. Ditahan ya. Misalnya saya mau ambil semuanya ini akan saya masukkan ke drive. Atau mau dipilih satu-satu, bisa dengan menekan kontrol. Lalu pilih open. Nah, ini akan terlihat prosesnya di sebelah kanan. Kalau sudah ada tanda centang hijau berarti sudah masuk. Sudah selesai. Oke, jadi sudah ada ya di dalam folder tadi. Jadi saat akan mencari juga kita tinggal mentelusuri di drive ini, Bapak Ibu, di atas. Untuk mencari di atas ini ya. Oke, nanti kita lanjut dulu. Nah, sudah masuk, itu cara mengupload file ke dalam drive kita. Selanjutnya, setelah mengupload file, apalagi mendownload. Nah, jika ada rekan kita yang misalnya membagikan kepada kita RPP dari tempat lain atau guru-guru yang lain memberikan kita dokumen, kita mau download. Jadi tidak perlu berbagi-bagi lagi flash disk ya. Tinggal kita download saja. Misalnya ini dibagikan ke saya. Pak Beni membagikan ini file ya. Dari file ini kita mau download. Saya mau download yang ini, pelatihan yang ini. Diklik dulu ya. Jadi sampai berwarna biru, lalu klik kanan. Bukan nih, baterai bersama kali ya. Cari file yang akan di-download. Coba dibuka filenya dulu, Bu Mercy. Oh, saya bisa langsung. Baik. Oh, ini daftar ini ya. Oke. Oh, enggak bisa kali ya Pak yang kalau diberikan kepada saya. Dari ini aja kali ya. Oke, misalnya ya di sini ya di drive bersama ini saya akan download ini. Oke, jadi ada slide misalnya kita dibagikan slide, kemudian kita mau download. Pilih dulu terlebih dahulu, dipilih, diklik kiri, lalu klik kanan. Pilih download. Ya, di download. Nah, ini akan berproses. Terlihat di sebelah kiri prosesnya. Sudah selesai. Lalu kita bisa cari di folder komputer kita. Ya, kalau sudah selesai terdownload, tinggal kita mencari di folder, silakan nanti bisa dibuka di toolbar yang paling bawah. Nah, di situ ada icon folder, lalu cari download. Ya, download. Nah, di situ tersimpan tadi ini. Di folder download ini tersimpan file yang sudah kita download tadi. Ini ya,
tadi makna pasca ini seperti itu, Bapak Ibu. Mudah sekali ya. Begitu cara mendownload file yang ada di drive kita. Oke, apakah sudah bisa? Sudah ada yang mencoba? Ya, Bapak Ibu, jika sudah mencoba mendownload, boleh memberikan konfirmasi di kolom chat. Jadi tadi Bu Mercy, file-file yang dibagikan ke kita bisa download kembali ya. Misalnya akan kita kerjakan di laptop kita yang misalnya tidak online. Misalnya kita mau kerjanya tidak online misalnya. Sebenarnya bisa juga dikerjakan secara offline ya di Drive, tapi ada beberapa fitur nantinya yang tidak bisa kita gunakan. Nah, misalnya kita mau download ternyata bisa ya untuk dikerjakan di perangkat kita. Jadi kita download dulu baru kita kerjakan secara offline. Misalnya jaringannya kurang baik seperti itu, nah, kita bisa kerjakan offline dulu, lalu disimpan kembali, bisa ya? Jadi, oke, itu mendownload tadi kita sudah mengupload, mendownload, kemudian mengelola file. Jadi file-file yang ada di dalam drive kita bisa kita kelola, kita bisa pisah-pisahkan, dibuatkan foldernya masing-masing. Misalnya ada folder nilai, ada folder RPP, ada folder surat-surat penting, dipisahkan misalnya dengan video pembelajaran, ya. Jadi di dalam Google Drive ini kita dapat berkolaborasi, berbagi folder dengan teman kita dengan cara yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi bisa sama-sama bekerja sama dalam membuat RPP, soal ulangan ya, bisa dikerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh, misalnya kita mau memindahkan atau mengatur file ya. Nah, ini tadi ada di dalam folder yang tadi sudah saya buat. Nah, di sini ada 3 file. Kemudian di sini di luarnya itu banyak file yang berhamburan. Misalnya saya ingin memasukkan file ada foto, ini misalnya foto ini ya, Daniel di Gua Singa ini saya akan masukkan ke dalam folder Guru Pak misalnya. Kita bisa tekan dulu, klik kiri dulu gambarnya, lalu klik kanan, pilih pindahkan ke, ya ini, pindahkan ke yang ada tanda panah, kita tekan, lalu cari di mana folder yang akan kita masukkan. Misalnya, nah ini tadi ya, sudah kelihatan, memasukkan ke folder yang Guru Pak Belajar Batch 2. Tekan saja, lalu oke, pindah ke sini. Pindahkan. Nah, jadi kita lihat apakah sudah masuk ke dalam. Nah, seperti itu ya. Cara memindahkan. Bapak Ibu. Saya kembali. Ada juga caranya dengan mendrag saja, ditekan lama-lama terus ditahan, kemudian setelah menyala biru itu dilepas, misalnya ya, lepas. Oke, terus ditanya, ya jadi Google ini memang sangat menjaga keamanan ya Bapak Ibu, jadi tetap akan ditanyakan apakah item ini akan terlihat semua orang, karena tadi kan saya sudah bagikan ya folder yang Guru Pak Belajar itu. Nah, kalau misalnya saya pindahkan ke dalam, maka orang-orang yang saya bagikan tadi akan bisa melihat apakah mau tetap. Nah, oh enggak deh, enggak jadi, batal. Oke, jadi seperti itu ya. Bisa kita drag saja ke dalam, ditahan. Cuma misalnya kalau kita drag seperti tadi, biasanya lari-lari salah masuk gitu, jadi lebih baik ya tadi caranya yang kita klik kiri lalu klik kanan ya, pindahkan ke, nah seperti itu lebih mudah.
bukan lebih tepat lah, jangan sampai salah masuk folder. Nah, itu cara untuk move atau memindahkan file ke dalam folder untuk mengatur ya. Kemudian apalagi ya, mengelola dengan misalnya mengcopy juga kita klik kiri dulu, lalu harus dibuka dulu ya, dibuka dulu filenya kalau misalnya mengcopy. Oke. Jangan gitu. Dibuka filenya dulu. Saya cari dulu yang mana yang bagus. Oke, misalnya ini RPP. Bisa langsung ya. Buat salinan. Dulu ya, Pak Edi ya. Untuk kopi Bu Mercy ya? Itu buat salinan bisa? Oh iya. Iya. Oke, jadi buat salinan ada di bawah ya, Pak Ibu. Jadi buat salinan diklik dulu, klik kiri, baru klik kanan buat salinan. Oke, nggak harus dibuka. Oke, jadi langsung ada di bawah salinan RPP pertemuan 1. Seperti itu. Kita buat salin misalnya rekan yang membagikan kita ini bilang jangan, ini masternya ya, jangan diubah-ubah gitu. Oke, jadi kita buat salinannya dulu, kita buat copy dulu, lalu silakan salinan yang tadi kita sudah buat di situ kita tinggal otak-atik. Kalau misalnya rekan kita minta, oke langsung diperbaiki saja dari ini file yang master ini bersama-sama mengerjakan, maka silahkan dikerjakan langsung pada file yang sudah dibagikan. Jadi ini juga nantinya bisa dikerjakan bersama-sama, misalnya RPP-nya ya, boleh sampai beberapa orang. Tapi ini nanti dipelajari di materi berikutnya, besok-besok. Besok kayaknya, bukan besok-besok ya, besok kayaknya Google Docs deh. Nah, seperti itu mengatur dan mengelola file. Apakah sudah semua? Oke, terima kasih. Jadi itu saja yang dapat saya bagikan Bapak Ibu pada siang hari ini, mudah ya. Silakan nanti Bapak Ibu coba-coba di rumah bagaimana menyimpan, membuat folder file, membagikan file, mengupload file, mendownload file dan mengelola file ya, menggunakan akun belajar ID-nya. Nah, karena banyak benar manfaatnya menggunakan belajar ID ya. Kalau di akun pribadi tidak ada drive bersama ya. Tidak ada drive bersama, hanya dibagikan kepada saya saja. Kalau tidak salah ya, Pak Edi ya. Mungkin karena jarang menggunakan Gmail pribadi, jadi kurang perhatikan juga ya apakah ada drive bersama. Selama ini masih gunakan Google Workspace for Education. Iya, jadi Bapak Ibu yang saat ini menggunakan akun pribadi bisa dilihat, kayaknya tidak ada drive bersama di akun pribadi. Kalau akun belajar ID atau Workspace itu ada ya. Ini yang yang ini juga ada ya. Ada di drive di Gmail pribadi memang tidak ada drive bersama. Ya. Jadi hanya ada ini ya dibagikan kepada saya ya Pak Edi ya. Iya betul. Nah jadi bedanya itu kalau dibagikan kepada saya bisa juga kita edit, hanya tidak bisa kita atur ya. Ini terhambur ini ke bawah. Jadi per waktu ini awal tahun gitu. Kalau drive bersama bisa kita atur. Kalau drive saya ya itu punya milik Bapak Ibu sendiri. Baik, sampai di situ yang dapat saya bagikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung saja Pak Edi ya. Jadi saya persilakan Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Mercy. Hari ini Bapak Ibu kita sudah belajar bersama tentang penggunaan dari
Google Drive ini tadi disampaikan Bu Mercy seperti lemari penyimpanannya, jadi kita bisa mengatur file-file kita di Google Drive ini. Kemudian tadi disampaikan bahwa kita bisa berbagi file tanpa menggunakan flash disk lagi. Kemudian bisa dibuka di perangkat mana saja yang support dengan Google, jadi ini sangat memudahkan kita. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat, dan jika ingin langsung berbicara silakan menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan. Silakan. Di sini masih ada satu pertanyaan tadi ya. Saya lihat satu pertanyaan. Bagaimana cara membuat akun belajar.id? Ya. Bagaimana cara membuat akun belajar.id? Oh, ya Pak Edi, kayaknya kemarin sudah disampaikan ya sama Pak Beni ya. Ya. Jadi yang membuat itu adalah admin sekolah, setahu saya Pak Edi. Ya. Jadi kamu ini kalau ya mungkin dari Pak Beni langsung ya, mungkin dijelaskan supaya lebih rinci lagi. Pak Beni, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi dan Ibu Mercy. Ya, Bapak Ibu, kembali lagi saya informasikan untuk akun belajar ID ini memang di-create oleh pemerintah, di mana setiap sekolah itu yang terdata, guru-guru yang terdata namanya di Dapodik, secara otomatis akan dibuatkan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu bisa minta di operator Dapodik. Memang masih banyak kendala sana sini ya yang terkait dengan pengaktifan akun belajar .id ini. Namun Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan operator Dapodik dan minta kalau misalnya belum terdata, minta operator Dapodik untuk mendata nama Bapak sehingga akunnya bisa keluar. Namun demikian di kabupaten kami itu ada sekitar 2 memang guru baru, belum ada guru pak baru, belum dapat akun belajar ID, sehingga kami minta operator menghubungi langsung pusat untuk mendapatkan akun belajar ID itu, dan menunggu sekitar 2 minggu. 2 minggu kemudian keluar akun belajar ID-nya dan dia bisa gunakan. Jadi Bapak Ibu silahkan tanyakan ke operator Dapodiknya, di operator Dapodiknya itu, atau Bapak Ibu bisa langsung buka http belajar.id. Nah itu. Di situ bisa Bapak Ibu dapatkan informasi yang lebih lengkap lagi tentang akun belajar ID. Oke, demikian mungkin Pak Edi, Bu Mercy, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Tadi disebutkan http belajar.id, boleh diketikkan Pak Beni di kolom chat supaya nanti mungkin Bapak Ibu, atau sudah ya kemarin dijelaskan? Ya, nanti saya ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi Bapak Ibu silakan menghubungi operator Dapodiknya atau langsung menghubungi nanti website yang akan dibagikan oleh Pak Beni untuk mendapatkan akun belajar.id-nya. Baik, Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, silakan. Yang akan bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan, atau jika ingin ingin bertanya melalui kolom chat juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Ya, jadi pengalaman menggunakan belajar Google Drive ini betul-betul sangat memudahkan, ya Bu Mercy ya, karena kita bisa akses di mana saja. Kemudian tadi kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Jadi bisa berbagi file dari mana dan di mana saja, Jadi kalau misalnya laptopnya tiba-tiba rusak atau HP-nya, bisa menggunakan bisa dibuka dari laptop lain, laptop di sekolah atau punya laptop teman. Yang penting hafal passwordnya, akunnya dihafal. Ya,
seperti itu. Kalau nggak hafal juga, wah sama-sama. Jadi harus dipastikan ya tahu akunnya dan tahu passwordnya. Jangan sampai dengan data-datanya ya Pak Edi. Iya, betul sekali. Hilang di dalam drive. Iya. Dan Bapak Ibu ketika ini diaktifkan ini akan dari pengalaman kami menggunakan ini cukup membantu ya untuk berkolaborasi, berbagi file seperti yang disampaikan oleh Bu Mercy tadi. Tadi kita sudah diajarkan bagaimana mengatur file-file kita supaya lebih mudah diatur atau lebih mudah dicari pada saat kita akan menggunakan file-file tersebut. Baik, sekali lagi Bapak Ibu silakan jika ingin bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, saya akan bagikan link absen dan refleksi. Silakan Bapak Ibu mengisi nantinya form refleksi dan juga daftar hadir ya pada link yang sudah saya bagikan. Oke, ada pertanyaan lagi. Selamat sore, bagaimana cara membuat akun belajar.id yang pengangkatan Kemenak? Terima kasih. Yang tidak terdaftar di Dapodik Provinsi dan Kabupaten. Oke, ini masih sepertinya masih terkait dengan teknis akun Bu Mercy ya. Mungkin ini lebih ke Pak Beni, karena kemarin dijelaskan sama Pak Beni. Pak Beni masih ada informasi, silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Edi. Jadi, bagaimana cara membuat akun belajar ID yang pengangkatan Kemenak? Oke, baik. Setahu saya untuk belajar ID itu ada yang khusus untuk sekolah, khusus misalnya SD, SMP, SMA, itu ada subdomainnya di situ. Namun untuk madrasah itu berbeda lagi. Kalau untuk Kemenak nanti saya coba cari informasi lebih lanjut lagi terkait ini, karena memang baru untuk saat ini baru baca bahwa pengangkatan Kemenak ini ada enggak akun belajar ID-nya. Nah, untuk itu besok atau nanti saya informasikan by WA group yang sudah kita buat, grup guru Pak batch kedua. Nanti di situ akan saya informasikan kalau sudah dapat informasi terbaru lagi. Demikian Pak Edi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya, jadi untuk Bu Nelce nanti akan diinformasikan. Mudah-mudahan besok ya secepatnya akan diinformasikan jika informasi tersebut sudah kita dapatkan atau sudah didapatkan oleh Pak Beni. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh Bu Mercy? Dan tentunya Bu Mercy, materi yang disampaikan tadi supaya lebih paham, maka kita harus sering menggunakan Bu Mercy ya, bukan satu kali dijelaskan langsung paham seperti itu. Iya betul, langsung dipraktik, baik langsung dibuat. Iya, oke. Jadi sesering kita menggunakan perangkat tersebut, semakin kita pahami. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan sendiri. Mungkin hari ini ada yang tidak dijelaskan, tapi didapatkan dari belajar mandiri Bapak Ibu ya. Iya, mungkin hari ini masih ada yang bingung-bingung seperti apa. Pengalaman yang sama yang kita mungkin dapatkan Bu Mercy ya, waktu kita mengikuti pelatihan yang sama, ya di awal memang agak susah, tapi ketika semakin sering dipraktekkan, maka akan lebih mudah untuk digunakan. Ya, jadi nanti bisa lihat rekaman kembali ya Pak Edi ya? Ya, betul sekali, ya. Jadi ada rekaman nanti yang akan di-share, Bapak Ibu bisa belajar kembali. Jika tadi mungkin agak cepat, atau tadi masih ada kendala perangkat, ya nanti bisa menonton kembali video yang akan dibagikan, video rekaman yang akan dibagikan. Oke, Bu Mercy, waktunya kita sisa 1 menit juga, dan sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Maka dari itu pertemuan kita hari ini sampai di sini. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Bu Mercy dapat mempermudah kita semua dalam mempersiapkan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran dari rumah. Ataupun nanti pembelajaran normal juga ini masih bisa kita gunakan, akan sangat memudahkan kita. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi form refleksi dan daftar hadir di kolom yang linknya saya sudah bagikan di kolom chat, mohon diisi.
untuk memastikan Bapak Ibu nantinya mendapatkan sertifikat ketika sudah mengikuti dengan penuh pelatihan kita pada sore hari ini dan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kebersamaan kita hari ini, saya mohon kesediaan Ibu Davin. Ibu Davin untuk memimpin kita dalam doa penutup. Ibu Davin masih ada? Ya, Oke, baik. saya pakai dua ini karena satu kadang lari-lari jadi. Oh iya, baik, nggak apa-apa. Ibu Moni ini. Oh, Ibu Moni, maaf. Iya. Ya, oke, baik. Oke. Silakan Bu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih pada sore hari ini Engkau sungguh baik bagi kami semua, guru-guru PAK, sehingga kami dimungkinkan untuk mengikuti pelatihan hari kedua pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami dapatkan pada hari ini, boleh kami gunakan dengan baik sebagai seorang guru PAK, sehingga ya Tuhan ini akan menunjang segala kegiatan kami dalam proses belajar mengajar. Bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, untuk mengajarkan materi pada sore hari ini, Tuhan terus berkati, Tuhan terus berkali, sehingga dari hari ke hari ilmunya semakin bertambah dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, pelatihan kami di hari-hari berikutnya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan terus buka jalan dan peluang bagi kami, memberkati kami semua dengan kesehatan, sehingga ya Tuhan, kami boleh mengikuti kembali pelatihan hari ketiga. Inilah kami Tuhan yang datang berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mic-nya belum on, Pak Edi. Astaga. Baik, terima kasih Bu Moni sudah memimpin kita dalam doa sore hari ini. Dan Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan telah bergabung pada kegiatan sore hari ini. Sampai berjumpa kembali pada kegiatan esok hari. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore.